Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IJP, Tabi pun. Selamat datang di podcast perdana IJP, Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung. Di podcast ini kita bukan hanya berbagi informasi, tapi kita juga akan mencari tahu apa saja sih yang terjadi, isu-isu seputar dunia jurnalistik khususnya di Pemprov Lampung. Nah, untuk mengawali podcast perdana ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan Ketua IJP Lampung, Bang Abung Mamasa. Selamat datang, Bang Abung. Ya Allah, Tabi pun ya. Pun. Oke, Bang Abung ini baru saja dilantik Juli kemarin ya, Bang ya? Juni ya, Pak? Juni kemarin. Gimana, Bang, perasaannya menjadi Ketua IJP? Tanggung jawabnya berat. Waduh, serius ini guys. Oke, nah sebelum kita panjang lebar, kita tanya dulu Bang Abung, apa sih sebenarnya IJP itu, Bang? IJP, Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung. Di era Gubernur Sahrudin, senior-senior kita menginisiasi membentuk komunitas atau organisasi yang bernama KJSP. Apa itu? Komunitas Jurnalis Sekretariat Pemprov. Sampai sekarang pun senior-senior kita itu sudah jadi anggota IJP, kita taruh di Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan. Artinya sebelum ada IJP, ini embrionya KJSP. KJSP di sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, ya 2016. Karena semakin banyak jurnalis yang melakukan liputan di Pemprov Lampung, masih muda-muda, bertalenta semua, akhirnya mereka bersepakat dengan para senior kita itu membentuk Ikatan Jurnalis Pemprov, IJP, dan itu sampai dengan saat ini. Pada saat itu pemilihan ketuanya melalui kesepakatan saja, belum ada pemilihan seperti yang kita lakukan 3 tahun yang lalu. Kawan-kawan karena memang jumlahnya masih sedikit, sekarang sudah luar biasa, saat ini aja sudah ratusan. Di 3 tahun yang lalu, kawan-kawan sepakat melakukan pembenahan organisasi, melakukan pendataan anggota, memverifikasi daftar pemilih tetap DPT. Kita juga belajar berdemokrasi saat itu. Kita membentuk panitia pemilihan, ada proses pendaftaran. Pendaftarannya saat itu minimal sebagai ketua IJP itu harus wartawan yang memiliki UKW tingkat muda. Jadi kalau yang belum UKW belum bisa menjadi ketua IJP saat itu. Ada penyampaian visi misi dan lain sebagainya macamnya. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 calon saat itu, dinamikanya luar biasa. Akhirnya terpilih senior kita, Edwin Febrian, sebagai ketua IJP 3 tahun yang lalu, dan beberapa bulan kemudian masa periodenya habis. Kita lakukan juga proses yang sama seperti 3 tahun yang lalu, pendaftaran, penyampaian visi misi, pemilihan DPT. Akhirnya kawan-kawan sepakat memilih saya secara aklamasi. Nah, itu secara singkatnya IJP. Harus dikasih selamat ini. Sekali lagi selamat ulang. Nah, kalau dari tadinya 50, sekarang anggota IJP itu udah berapa, Bang? 3 tahun yang lalu itu ada 57. Ada 57 anggota, dan sekarang 113. Peningkatannya luar biasa. 50% lebih. Iya, ya artinya yang kita lihat ini semangatnya, positifnya kawan-kawan jurnalis ini, antusiasnya semakin banyak untuk berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung, mungkin mendukung program Gubernur saat ini mewujudkan Lampung Maju. Kita sama-sama berkolaborasi. 113 itu dari berbagai macam media, baik jurnalis murni ataupun pemilik media, dari berbagai macam organisasi, ada PWI, PWRI, KWRI, IWO, ada JMSI, SMSI, AMSI, AJI juga ada.
Jadi kita tidak membatasi dari organisasi profesi mana yang mau gabung, sepanjang itu memenuhi syarat, ya kita tampung sebagai anggota IJP. Nah, katanya harus memenuhi syarat. Emang apa syaratnya supaya bisa jadi anggota IJP? Nah ya, ini dia saya jelaskan. Karena banyak kawan-kawan yang belum jadi anggota ingin bergabung. Syarat yang pertama adalah dia jurnalis. Kalau dia bukan jurnalis tentunya tidak bisa bergabung di IJP. Itu dibuktikan dengan kartu tanda anggota, dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan media masing-masing bahwa yang bersangkutan memang melakukan tugas jurnalistik dan peliputan di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Itu salah satunya. Dan saya juga perlu luruskan, ada kawan-kawan yang ingin bergabung karena sudah melakukan MOU dengan Kominfo. Mereka merasa bisa bergabung dengan IJP. Bukan itu, karena walaupun sudah mempunyai MOU dengan Kominfo ataupun DPRD Lampung, tidak serta-merta menjadi anggota IJP. Intinya adalah anggota IJP itu jurnalis yang benar-benar melakukan liputan tiap hari di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dan kemarin juga kita sudah buka seluas-luasnya penerimaan anggota. Akhirnya kan dikukuhkan oleh gubernur, yaitu SK-nya SK gubernur. Ketika ada kawan-kawan yang ingin bergabung kembali, yang mungkin harap bersabar, karena kita sepakat juga dengan pengurus, per 6 bulan sekali kita ada evaluasi keaktifan anggota. Dan biasanya perusahaan media itu juga tidak terlalu lama menempatkan wartawannya atau jurnalisnya di pos liputan itu. Ada yang sekarang ini anggota IJP tapi sudah pindah liputan ke posnya ke kriminal atau ke pos ekonomi. Jadi otomatis serta-merta kita keluarkan dari anggota IJP karena memang sudah pindah liputan. Mungkin itu. Jadi kita bisa dikeluarkan nih? Ya bisa. Iya. Kalau misalnya keaktifannya kita lihat juga dalam berorientasi di IJP, dan ketika memang dari perusahaan media memberitahukan kepada kita bahwa misalnya Pak Iza nih yang biasanya mobile liputan di sini terus dipindahkan liputan di Pemkot. Nah, otomatis bukan anak IJP lagi. Siap. Aku akan selalu ada di sini. Alhamdulillah. Nah, kan kayaknya banyak yang mau gabung di IJP. Iya. Sebenarnya apa sih manfaatnya, Bang? Menjadi anggota IJP, apa benefitnya itu apa? Waduh, kita nggak bisa bicara benefit. Ini bukan orientasi profit. Apalagi kita sebagai jurnalis, paling tidak kita membangun visi dan misi yang sama. Kita sepakat membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi, berita-berita yang edukatif kepada masyarakat. Intinya adalah kita jurnalis, kita harus berpihak kepada kebenaran. Kita berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Kita melakukan peliputan, kita membuat berita dan menyebarkannya. Dan itu bukan berita hoak yang kita sebarkan. Tidak ada keuntungan, kita tidak mencari keuntungan. Kalau misalnya jadi anak IJP, ini nih untungnya nih, ini benefitnya, ini profitnya, nggak ada. Karena kita punya kesepakatan yang sama, ayo sama-sama kita bantu pemerintah daerah.